Sahabat matematika dimanapun berada, semoga selalu tambah sehat, tambah bahagia, tambah kaya, tambah sukses, dan tambah semangat lagi belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi terakhir dari eksponensial, yaitu tentang pertidaksamaan eksponensial. Nah, apa itu pertidaksamaan eksponensial? Mari kita simak. Di pertidaksamaan eksponensial itu didefinisikan sebagai berikut. Pertidaksamaan eksponensial merupakan pertidaksamaan dalam arti yang memuat tanda pertidaksamaan, bisa lebih besar dari, kurang dari, lebih besar sama dengan dari, atau lebih kecil sama dengan dari, yang mana merupakan bentuk eksponen yang memuat suatu variabel. Nah, pada tingkat SMA, misalnya bentuk pertidaksamaannya itu kita bagi menjadi dua. Bentuk linear di mana pangkatnya yang mengandung variabel. Kemudian ada bentuk kuadrat. Nah, kalau ditinjau dari bilangan pokoknya, pertidaksamaan itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu bilangan pokok yang lebih besar dari 1, atau bilangan pokok di antara 0 dan kurang dari 1. Nah, tanda pertidaksamaannya menyesuaikan. Jadi ada lebih besar seperti yang Pak sebutkan tadi. Nah, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial? Kita perhatikan. Pertama, untuk bentuk A fx, A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx. Yang kita bahas ada dua kemungkinan. Yang pertama, untuk A-nya yang lebih besar dari 1, atau bilangan pokoknya yang lebih besar dari 1, maka solusinya adalah fx pangkatnya juga lebih besar dari gx. Dan yang kedua, untuk A-nya di antara 0 dan 1, maka solusinya adalah fx lebih kecil dari gx. Nah, tanda pertidaksamaannya menyesuaikan. Kalau dia ada sama dengan, ini juga ada sama dengan, ini juga ada sama dengannya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yaitu bentuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Nah, kalau tadi lebih besar, sekarang kurang dari. Nah, kita bagi dua juga. Untuk A yang lebih besar dari 1, jadi solusinya adalah fx kurang dari gx. Untuk yang A-nya di antara 0 dan 1, ini kebalik. Fx akan menjadi lebih besar dari gx. Jadi kebalik dari pertidaksamaannya. Kita langsung ke contoh soal, biar lebih mudah dipahami. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 pangkat x plus 1 kurang dari 8 pangkat 3 min x. Nah, bagaimana solusi kita? Kita lihat bilangan pokoknya belum sama. Jadi bilangan pokoknya yang di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan 8. Jadi langkah kita pertama adalah kita samakan bilangan pokoknya dulu. Sehingga 8 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 3 min x. Oke, kita sederhanakan dia sesuai dengan sifat-sifat eksponensial. Pangkat dipangkatkan, itu pangkatnya dikalikan. Sehingga hasilnya di sini, kita fokus di sini, dia akan menjadi 2 pangkat 3 kali 3, 9. 3 kali min x, min 3x. Sehingga dia akan menjadi 2x plus 1 kurang dari 2 pangkat 9 min 3x. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama. Yaitu bilangan pokoknya juga lebih besar dari 1. Nah, sesuai dengan ketentuan yang di awal, maka solusinya adalah x plus 1 pangkatnya ini lebih kecil dari 9 min 3x. Nah, ini solusinya. Tinggal kita menyederhanakan, kita menyelesaikan solusinya. Sehingga x dengan x kita kumpulkan. Jadi x plus 3x, satunya dibawa ke kanan, jadi 9 min 1. Sehingga hasilnya adalah x lebih kecil dari 2. Dan dapatkan selisihnya x lebih kecil dari 2. Nah, Pak kira mudah dipahami. Yang pertama adalah intinya bilangan pokoknya harus sama. Disamakan dulu bilangan pokoknya. Oke, lebih lanjut. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari 2 untuk x elemen bilangan real. Kita lanjut ke contoh 2.
Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan setengah pangkat X kuadrat plus 3X min 25 kurang sama dengan 1/8. Jadi, ini kita lihat juga bilangan pokoknya belum sama. Jadi, pertama kita buat sama dulu. Yaitu, sehingga dia akan menjadi setengah dibiarkan, 1/8 itu kita ubah menjadi setengah pangkat 3. Nah, perhatikan sekarang bilangan pokoknya itu berada di antara 0 dan 1. Sehingga solusinya adalah pangkat yang di kiri itu lebih besar sama dengan 3. Di X kuadrat ditambah 3X min 25 itu lebih besar sama dengan 3. Jadi kalau sudah sampai di sini tinggal kita menyelesaikan saja. Jadi pertidaksamaannya itu. Kita dapatkan X kuadrat plus 3X min 28 lebih besar dari 0. Karena dia merupakan bentuk kuadrat, kita samakan dulu. Kita buat menjadi persamaan dulu. Kemudian, kalau bisa difaktorkan, kita faktorkan. Nah, ini kebetulan bisa difaktorkan, kita faktorkan. Sehingga kita dapatkan X plus 7 dikali X min 4 sama dengan 0, hasil pemfaktorannya. Jadi dari sini kita tahu bahwa X-nya sama dengan min 7, atau X-nya sama dengan 4. Nah, bagaimana menentukan penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat? Anda silakan dipahami lagi materi yang mungkin di SMP sudah dipelajari. Jadi kita taruh dia pada garis bilangan, kita tentukan daerah positif dan daerah negatifnya, kan begitu ya. Jadi min 7, 4. Kita coba salah satunya, misalnya 0, 0, kalau dimasukkan ke sini dia hasilnya min 28, sehingga di antara ini hasilnya negatif. Karena yang diminta adalah lebih besar, kita cari yang positif. Jadi yang positif itu kurang dari sama dengan min 7, atau lebih besar sama dengan dari 4. Nah, kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari, mohon maaf, ini harusnya ada sama dengan. X kurang dari sama dengan min 7, atau X lebih besar sama dengan, harusnya ada sama dengannya, sama dengan 4, karena soalnya adalah mengandung sama dengan 4. Nah, begitu. Jadi, kira sudah jelas. Pertama, tentukan dulu bilangan pokoknya. Samakan bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya sama, maka tanda pertidaksamaannya tetap sama. Kalau bilangan pokoknya di antara 0 dan 1, maka tanda samakan dulu bilangan pokoknya, tanda pertidaksamaannya kebalik seperti ini. Dari lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Baik, kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk yang mengandung kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, contohnya bentuknya adalah P dikali A pangkat Fx dikuadratkan, ditambah Q dikali A pangkat Fx, kemudian ditambah R lebih besar dari 0. Nah, tanda lebih besar ini menyesuaikan. Jadi kebetulan Pak pakai lebih besar itu bisa lebih kecil, dari lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Ini tergantung tanda pertidaksamaannya. Bagaimana solusinya? Pertama, kita misalkan A pangkat Fx ini dengan variabel lain, sehingga terbentuk pertidaksamaan dengan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat dengan variabel baru. Jadi kita misalkan dia. Kemudian tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang terbentuk dengan pemisalan tadi. Kalau kita sudah dapatkan penyelesaiannya, kita kembalikan lagi. A pangkat Fx itu lebih kecil K1, K2, ini tergantung tandanya. Tergantung tanda yang kita dapatkan nanti. Ini tidak mesti lebih kecil, tergantung yang kita dapatkan tadi dari hasil nomor 2 ini. Ya, dari hasil nomor 2. Baik, supaya tidak bingung, kita langsung ke contoh saja. Perhatikan baik-baik. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Perhatikan. 2 kali 3 pangkat 4x min 20 dikali 3 pangkat 2x plus 18 lebih kecil sama dengan 0. Perhatikan di sini ada 3 pangkat 4x, di sini ada 3 pangkat 2x. Jadi yang kita misalkan yang mana? Nah, sebelum kita misalkan, kita buat sama dulu ini. Jadi 3 pangkat 4x itu
biar sama dengan di sini, 3 pangkat 2x. Kita ubah 3 pangkat 4x itu menjadi 3 pangkat 2x dikuadratkan. Karena 3 pangkat 2x dipangkatkan 2, pangkatnya dikalikan sehingga hasilnya 4x. Sehingga dia akan menjadi 3 dikali 3 pangkat 2x dipangkatkan 2 atau kuadrat, min 20 dikali 3 pangkat 2x plus 18 kurang sama dengan 0. Nah, sini sudah ada yang sama, 3 pangkat 2x, 3 pangkat 2x. Jadi, kalau melihat dari sana, jelas yang kita misalkan adalah 3 pangkat 2x. Misalkan kita misalkan dengan P. Sehingga pertidaksamaan ini akan menjadi, kita ganti 3 pangkat 2x-nya dengan P. Sehingga dia akan menjadi 2P kuadrat min 20P min 20P plus 18 kurang sama dengan 0. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal menentukan batas-batas P yang memenuhi. Ya, caranya ya seperti tadi. Kita samakan dulu menjadi persamaan, tandanya kita ubah. Kemudian kita faktorkan, kalau bisa kita sederhanakan. Ini kebetulan bisa disederhanakan. Jadi biar mudah pemfaktorannya, kita sama-sama bagi 2 P kuadrat, bagi 2 min 10P, bagi 2, 9. Nah, lalu kita faktorkan. Kalau bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, bagaimana? Ya, bisa dengan menggunakan rumus ABC, rumus persamaan kuadrat. Nah, dari sini kita dapatkan P sama dengan 1 atau P sama dengan 9. Nah, karena dia pertidaksamaan, maka penyelesaiannya berupa daerah. Bukan P ini, berupa daerah. Seperti tadi, kita taruh di garis bilangan, mana yang daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Karena yang diminta lebih kecil dari 0, nah ini kalian sudah biasa pelajari di ini, maka daerah yang memenuhi adalah antara 1 dan 9. Sehingga P itu berada di antara 1 dan 9. Nah, bagaimana caranya mencari X? Kita kembalikan lagi. Jadi, P tadi itu kita misalkan dengan 3 pangkat 2X. Atau 3 pangkat 2X kita misalkan dengan P. Jadi, kita kembalikan. Nah, untuk penyelesaiannya kita ambil separuh-separuh. Ini, segini. Jadi 1 kurang dari sama dengan 3 pangkat 2x atau 3 pangkat 2x kurang dari 9. Kita ambil separuh-separuh. Jadi pertama itu. Jadi kita selesaikan ini dulu. Kita selesaikan satu-satu dulu. 1 kurang dari 3 pangkat 2x. Jadi kita tahu bahwa 1 ini kita ubah bilangan dasarnya supaya menjadi 3. Yaitu 3 pangkat 0 itu lebih kecil sama dengan 3 pangkat 2x. Nah, di sini kita dapatkan 0 kurang sama dengan 2x. Nah, kalau kita bagikan x lebih besar sama dengan 0. Jadi kita ubah x lebih besar sama dengan 0. Kemudian dari yang kedua, dari yang ini, kita ubah 9-nya menjadi 3 pangkat. Sehingga 3 pangkat 2x lebih kecil sama dengan 3 pangkat 2. Jadi dari sini kita dapatkan 2x lebih kecil sama dengan 2. Jadi tandanya tidak berubah karena bilangan pokoknya adalah lebih besar dari 1. Sehingga dari sini kita dapatkan x lebih kecil sama dengan 1. Nah, dari penyelesaian ini kita ambil irisannya. Irisan yang memenuhi. Jadi kalau diiriskan, x itu lebih besar dari 0, tetapi x itu kurang sama dengan 1, sehingga yang penyelesaiannya adalah x demikian enggak 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1 untuk x elemen bilangan real. Jadi inilah penyelesaiannya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk memantapkan lagi pemahaman anak, silakan kerjakan soal latihan berikut. Dia ada 8 soal, silakan diselesaikan. Jadi sekali lagi, semoga bermanfaat. Jadi selamat belajar.